Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan seperti janji saya di berapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu atau berapalah itu. Nah, hari ini kita akan membahas final Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Prancis. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, ini akan jadi pertandingan yang menarik, saudara-saudara. Juara bertahan melawan tim yang berambisi untuk menjadi juara. Terakhir kali Argentina juara itu udah tahun 86. Nah, itu pemainnya belum ada yang lahir itu. Waktu si dewanya itu masih Diego Maradona itu. Nah, itu tahun 86, udah lama sekali, saudara-saudara. Dan ini akan jadi final ke berapa ya? Keduanya Lionel Messi setelah tahun 2014 yang waktu itu dikalahkan Jerman di Brasil. Sementara Prancis dia mencoba menjadi negara pertama yang back to back setelah tahun berapa ya terakhir itu, kalau nggak salah Brasil apa Italia ya, itulah itu. Dan ini akan kita bahas karena ini adalah pertandingan menarik. Kita akan kulik-kulik, kita akan bicarakan kira-kira siapa yang akan menang, bagaimana cara mereka akan bermain. Dan saya rasa sih Argentina, saudara-saudara. Seperti yang waktu sebulan yang lalu kan saya udah bilang kan, nah kemungkinan Argentina. Cuma saya nggak menduga Prancis bisa sampai ke final. Ya, itulah. Nah, kita akan bahas di edisi kali ini, saudara. Nah, saudara-saudara, ini akan menjadi final yang ke berapa ya? Keempatnya Prancis. Prancis itu final pertama kali waktu tahun 1998 kok 1998 waktu mereka mengalahkan Brasil, waktu mereka jadi tuan rumah. Zamannya Zidane dan kawan-kawan, Desailly dan kawan-kawan. Generasi emas pertama mereka. Kemudian mereka final lagi tahun 2006 waktu Zidane nanduk Materazzi. Kalah kan, adu penalti lawan Italia. Terus final ketiga tahun 2018 kemarin yang dia ngalahin Kroasia di final 4-2 kalau nggak salah tuh. Terus ya ini final keempat dia tahun ini lawan Argentina. Sementara Argentina ini jadi final ke berapa ya? Waktu pertama kali mereka final tahun 1930 di Uruguay, edisi pertama waktu dikalahkan Uruguay. Terus mereka kembali lagi di final udah lama tahun 78 waktu jadi tuan rumah. Mario Kempes waktu itu, legenda Pelita Jaya. Pernah main di Pelita Jaya di Indonesia. Terus setelah itu juara kan 878. Terus final lagi tahun 86 juara waktu Maradona main di Meksiko ngalahin Jerman. Terus final lagi tahun 90 kalah lawan Jerman tahun 90 di Italia. Terus final lagi tahun 2014 kalah lawan Jerman lagi. Kalah lawan Jerman di waktu itu golnya Mario Götze di perpanjangan waktu itu. Ada Messi, ada Higuain, ada Aguero juga main, ada Mascherano, banyak lah tuh. Ada kipernya Sergio siapa ya, Sergio Romeo atau apa itu. Terus yang terbaru kali ini, saudara-saudara. Nah, dan dengan butuh waktu yang lama untuk ke
untuk menjadi juara, untuk sudah lama menanti menjadi juara ya, seharusnya saatnya inilah tahunnya Argentina untuk juara. Dan Prancis dengan Argentina ini adalah puncak dari sebuah pesta akbar olahraga, dan ini wajar saudara-saudara, karena kalau saya sih nggak bisa membayangkan kalau yang kemarin final tuh Kroasia sama Maroko. Ini gini loh, terlepas dari permainan kedua tim itu, Kroasia maupun Maroko, tapi ini Piala Dunia saudara-saudara. Ini adalah turnamen sepak bola paling akbar, paling besar di bumi. Jadi ya sudah sepantasnya pemain-pemain terbaiklah yang ada di situ. Jadi ya terlepas bagaimana Kroasia main, terlepas Maroko main, tapi kan secara level mereka masih ya jauh di bawah Argentina, di bawah Prancis, di bawah mana lagi? Itali nggak ikut, sorry, di bawah Brazil ya, kayak gitulah. Ya jadi sudah sepatutnya Piala Dunia menampilkan pemain-pemain hebat, dan tampaknya saudara-saudara ini Argentina akan tampil dengan kekuatan penuh. Dia bisa mainkan semua pemain terbaiknya, tidak ada yang cedera, tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang kena flu, sakit. Semuanya sudah siap tampil, termasuk ini siapa? Yang kemarin absen itu Marcos Acuna. Nah itu sudah fullbacknya yang di kiri itu sudah bisa hilang. Kemudian, nah ini yang jadi masalah di Prancis saudara-saudara. Prancis itu ini jadi ya ini memang resiko main di Timur Tengah ya. Jadi Prancis itu banyak pemainnya kemungkinan nih belum pasti apakah dia akan absen atau tidak. Banyak pemainnya yang terserang penyakit, bukan cedera ya, beda dengan cedera karena bertanding, karena ini kena penyakit flu misterius yang kemungkinan besar itu adalah MERS itu adalah Middle East Respiratory Syndrome. MERS kalau sudah ingat beberapa tahun lalu itu sempat geger tuh di dunia itu, MERS, terus SARS. Kalau SARS itu kan flu burung di Hong Kong, di mana-mana itu di negara Asia Timur, di Cina. Kalau MERS itu adalah flu onta. Onta itu saudara-saudara. Sobat gurun itu. Sobat gurun onta. Nah, itu flu onta, flu. Nah, itu menyerang banyak pemain Prancis. Kemarin waktu semifinal kan si Adrien Rabiot sama si itu siapa, Dayot Upamecano absen karena flu itu. Terus nggak tahu udah sembuh apa belum gitu loh. Terus sekarang yang baru ini Kingsley Coman, sama ada pemain lagi. Jadi ya itu juga belum pasti apakah mereka semua yang sebelumnya udah kena itu bisa main apa tidak, itu nggak ada yang tahu, karena ya penyakit flu kan, cedera itu udah, dan itu per final kan tinggal sehari besok ya. Nah ini flu ini juga kemarin menyerang Brazil waktu fase grup. Waktu itu Gabriel Jesus marah-marah. Dia ditanya wartawan, loh kenapa teman-temanmu banyak yang gak ada di lapangan pada sakit. Terus ditanya apa penyebab. Ternyata kemungkinan ini adalah dari AC yang digunakan di stadion. Kan di stadion di Qatar tuh, kecuali yang stadion yang kontainer itu, stadion berapa, 974 atau 97 berapa itu. Nah itu semuanya pakai AC saudara-saudara. Jadi menggunakan AC sebagai pendingin, dan itu ternyata berdampak sangat tidak baik bagi kesehatan pemain. Karena begini saudara-saudara harus bayangkan Timur Tengah itu suhu udaranya ekstrim. Walaupun ini di musim dingin ya saudara-saudara ya, kalau siang itu mereka bisa panas sekali, bisa 40 derajat. Saya tahu karena saya pernah ke Dubai, ke Abu Dhabi di bulan Oktober apa November ya, sama pas itu siangnya panasnya minta ampun saudara-saudara, bisa 40, tapi malamnya itu bisa dingin, bisa langsung ngedrop di bawah 10. Jadi itu kan ekstrim. Nah itu kemungkinan yang bikin pemain itu rentan cedera, apalagi ada AC itu gitu loh. Jadi beda dengan negara misalnya kayak di Eropa, kalau musim dingin ya dingin sepanjang hari 24 jam dingin, musim panas
24 jam panas kayak di Indonesia, di tropis, di negara tropis kayak kita ini, kayak di Indonesia, kayak di Malaysia, kayak di Singapura gini ya, cuacanya ya stabil begitu aja, mau malam kayak mau siang kayak mau pagi ya sama gitu ya, cuma paling bedanya 2 derajat 3 derajat. Tapi kalau di Timur Tengah itu kan bisa sampai waduh ekstrim lah, pokoknya bisa dari 40 derajat tiba-tiba malam hari bisa 10 derajat. Nah itu kan kontra, itu yang bikin sakit. Terus nah, dengan absennya pemain-pemain itu ya otomatis berpengaruh besar saudara-saudara terhadap apalagi kalau saudara-saudara ingat, Prancis ini kan sudah ditinggal banyak pemainnya sejak sebelum persiapan kan. Ada Paul Pogba, ada N'Golo Kante, ada Presnel Kimpembe, ada siapa lagi, ada beberapa pemain tuh yang back itu juga cedera. Terus begitu sampai di Qatar, Karim Benzema cedera, terus Lucas Hernandez cedera, terus siapa lagi ya, jadi mereka bisa nyampe ke final ini ya sebenarnya udah syukur alhamdulillah saudara-saudara kan. Harus Prancis itu harus bersyukur. Dan kalau nanti mereka kalah di final itu ya jangan disalahkan, karena ya itu faktor non teknis lah, faktor non teknis yang membuat banyak pemain mereka cedera, faktor di luar pertandingan bukan penampilan, itu yang bikin membuat mereka cedera. Dan mereka adalah juara bertahan dengan materi pemain yang tidak jauh beda dengan musim sebelumnya. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana ini pertandingannya nanti? Nah, begini, Argentina, ini prediksi saya ya, saudara-saudara ya, prediksi gadungan, bisa salah bisa benar. Argentina dia tidak, walaupun dia bisa menampilkan pemain terbaiknya, dia tidak akan menerapkan apa yang dia mau. Pasti dia akan menggunakan kontra strateginya Prancis. Itu sudah terbukti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Contoh ketika lawan Belanda dia pakai 3-5-2, ketika lawan Kroasia dia balik lagi ke 4-3-3, 4-4-2 dan 4-3-3. Itu begitu cara main Lionel Scaloni itu seperti itu. Dia tidak fanatik terhadap sebuah sistem tertentu, dia tidak fanatik terhadap cara main tertentu. Beda dengan pelatih-pelatih dari Spanyol kayak Luis Enrique, kayak Vicente Del Bosque yang mainnya begitu-begitu aja dari awal sampai Scaloni itu kemungkinan karena Prancis ini dia akan main dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3, bisa seperti itu variasi kombinasinya. Kemungkinan juga Argentina tidak akan beda jauh dengan skema 4-3-3 atau 4-4-2 atau malah 4-2-3-1 kayak Prancis sebagai kontra strategi. Ini akan lebih menarik karena begini. Karena sayapnya dia si kiri Akuna udah bisa main, itu eksploitasi. Dia akan eksploitasi, dia akan mengeksploitasi sisi situnya Prancis itu, sisi kiri berarti kanan. Kemungkinan Dembele di situ. Dembele ini dia tidak akan bisa terlalu maju kalau ada Akuna di situ. Di kiri itu dia akan berpikir. Kemudian di kanannya juga sama, Mbappe ini yang paling harus diwaspadai. Mbappe dan Antoine Griezmann ini yang harus diwaspadai. Dan satu lagi saudara-saudara, pemain yang menurut saya harus benar-benar difokuskan oleh Argentina, Lionel Scaloni itu harus fokus sama Aurel Tchouameni. Aurel Tchouameni ini adalah gelandang tengah yang moncer sekali saudara-saudara. Waktu lawan semifinal itu dia bertandem dengan Youssouf Fofana. Youssouf Fofana ini juga pemain baru saudara-saudara. Pemain baru yang ya dulunya dia pengantar pizza, Youssouf Fofana. Terus ya itu pemain yang dipanggil karena banyak pemain cedera Youssouf Fofana. Sebelum Youssouf Fofana main waktu pertandingan sebelumnya, Adrien Rabiot di situ. Adrien Rabiot tuh main di situ. Tchouameni ini bisa menjadi pembeda di lini tengah. Dia akan bisa menjadi merusak lini tengah Argentina. Dia bisa membuat
Messi ini tidak mendapat pasokan bola dari Enzo Fernandez, dari siapa itu yang Alexis McAllister atau dari Clodoy De Paul. Tetapi dengan menempatkan Aurel Tchouameni di situ, dia akan berduel dengan, dan ini akan menjadi duel tangguh dengan Rodrigo De Paul. Saudara-saudara, kalau saudara lihat waktu lawan Kroasia kan, kemanapun Messi, ya gak hanya Kroasia sih, pertandingan-pertandingan sebelumnya, kemanapun Messi berada, di situ pasti ada Rodrigo De Paul. De Paul lah, itulah Rodrigo itu. Pemain dari mana ya, Sevilla atau mana? Nah itu Rodrigo De Paul itu. Itu yang bikin Messi itu bisa leluasa membangun serangan, bisa leluasa ya bisa ngobrak-abrik si Guardiola itu, Guardiola yang backnya Kroasia itu. Nah ini akan jadi kunci. Kemudian kalau masalah menyerang, ya menyerang nggak akan beda jauh saudara-saudara. Argentina kan menyerangnya kayak begitu. Prancis menyerangnya dia akan mengandalkan sayap. Pasti itu mengandalkan sayap. Kemudian si Mbappe, si Griezmann dari tengah, terus dia akan crossing bola ke Olivier Giroud. Sementara Argentina dia akan bermain-main, terus Messi akan mencari ruang untuk seperti yang saya bilang waktu sebelum melawan Kroasia, saudara-saudara, susah menghentikan Messi kecuali dia cedera atau kena akumulasi kartu kuning atau sakit, kena itu tadi MERS, flu onta itu baru dia nggak bisa main. Prancis akan diundur. Tapi selama Messi masih bisa main, ya mohon maaf bagi pendukung Prancis ya, pendukung Les Bleus itu susah begitu. Yang paling bisa dilakukan adalah Prancis mencetak gol lebih banyak dari Argentina, itu aja. Dan tekan dari awal. Kalau Prancis bisa dapat gol awal seperti waktu lawan Maroko, sudah, bertahanlah kalian dengan parkir bus. Itu akan susah bagi Argentina untuk menembus. Arab Saudi udah membuktikan di pertandingan pertama kan, waktu dia bisa nyuri gol di awal babak pertama, 2 gol cepat itu langsung. Pemainnya Argentina susah menembus pertahanan Arab Saudi. Itu yang harus dilakukan oleh Didier, dan saya rasa Didier Deschamps sudah tahu lah. Kan ini mereka udah negara besar di sepak bola, sudah banyak dianalisis, pasti udah dipelajari videonya, udah cara mainnya Lionel Messi itu udah dipelajari. Tapi ya tidak hanya Lionel Messi yang bahaya, saudara. Julian Alvarez, kalau sudah lihat kan waktu lawan Kroasia, gila dia. Julian Alvarez itu bisa lari dari tengah semuanya kayak bulldozer, semuanya ditabrak. Nah ini juga jadi faktor yang ya harus waspadalah itu Prancis itu. Walaupun Argentina ini diunggulkan saudara-saudara, tapi bisa jadi Prancis yang menang. Gimana ya? Bisa jadi Prancis yang menang. Khususnya kalau Didier Deschamps bisa menggunakan taktik yang tepat, strategi yang tepat. Selain mencuri gol di menit-menit awal dan kemudian parkir bus, yang bisa dilakukan Deschamps lainnya adalah dengan set piece, skenario bola mati. Argentina ini lemah dalam hal bola mati. Messi punya tendangan bebas yang bagus, memang. Angel Di Maria punya tendangan luar kotak penalti yang bagus. Tapi ketika melakukan set piece untuk heading, apakah sepak pojok, apakah tendangan bebas tidak langsung, itu Argentina lemah. Buktinya sepanjang turnamen ini kan mereka belum mendapatkan gol dari sepak pojok atau dari tendangan bebas tidak langsung. Golnya semuanya open play dan penalti. Itu jadi bukti karena Argentina memang tidak punya pemain yang posturnya tinggi, saudara-saudara. Itu sudah sejarahnya seperti itu. Semua pemain Argentina itu minimalis.
Minimalis ya, minimalis untuk kalau lawan orang Eropa ya minimalis lah. Kayak Messi, kayak Aguero, kayak Lavezzi, kayak Mascherano. Wah, itu kan pendek-pendek semua. Ya karena mereka idola mereka Maradona. Hanya sedikit yang pemain tinggi kayak Batistuta, kayak Higuain, kayak Mario Kempes. Bahkan Julian Alvarez itu juga tidak terlalu tinggi, saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan. Jadi saya sulit membayangkan kalau Argentina akan bermain dengan bola-bola atas, dengan mati, dengan dengan bola-bola mati, dengan set piece. Tidak, itu susah akan dilakukan Argentina. Yang mereka akan lakukan ya main bola bawah, pasti mulai mau bawa umpan kemungkinan akan sedikit ball possession, bisa juga serangan balik. Nah, ini yang harus diwaspadai Prancis, saudara-saudara. Serangan balik cepat yang ya itu bisa bahaya lah itu kalau dia sudah lawan Kroasia, udah terbukti lah itu Julian Alvarez sudah ya kayak gitu. Nah, ini yang strategi, pokoknya Prancis dia harus melakukan strategi yang tepat supaya bisa mengalahkan Argentina. Dan kabarnya saudara, sebenarnya ini saudara, ini saya kasih tahu ya, Karim Benzema itu sebenarnya bisa main karena waktu itu dia tidak dicoret dari skuad. Dia cedera memang, tapi dia tidak dicoret dari skuad Prancis. Dia masih tetap didaftarkan ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya dia bisa main, tapi kemungkinan nggak tahu ya, di Deschamps nggak minta dia balik gitu loh. Lagi pula kalau dia manggil Karim Benzema, saudara, Olivier Giroud mau dibawa kemana gitu loh. Olivier Giroud mau dibawa kemana, kan dia udah ngegolin banyak kali, dia udah ngegolin, sudah mencetak banyak gol. Jadi kalau dia nanti dicadangkan lagi kan kasihan. Nah, dan kayaknya juga Karim Benzema juga udah nggak minat lagi untuk main di Piala Dunia kali ini. Dia pulang ke Madrid, latihan dengan Madrid, dan dia fokus untuk pertandingan melawan Madrid. Jadi ya memang ini opsi paling bagus ya, memang tidak memanggil Benzema lagi, saudara-saudara. Itu untuk soliditas Prancis dan kepentingan taktiknya itu kan bisa dibayangkan kalau tiba-tiba nanti Olivier Giroud duduk di bangku cadangan untuk mainkan Benzema, itu kan bisa jadi masalah itu. Bisa nanti kalau Prancis kalah bisa dicaci maki. Nah, nggak bawa Benzema juga kalau Prancis kalah juga bisa jadi masalah ya. Jadi memang serba salah. Tapi ya memang menurut saya paling masuk akal ya Deschamps nggak memainkan Benzema lagi, karena ya itu udah biar tetap solid lah itu, untuk kepentingan taktik juga lebih bagus. Tapi yang menarik ini, tapi nanti kalau ini misalnya nih, kalau Prancis juara lagi nih, Benzema dapat medali, saudara-saudara. Karena kan dia masuk satu dari 26 pemain Prancis yang didaftarkan untuk Piala Dunia, dan ini akan jadi rekor, saudara-saudara. Kalau pemain nggak tampil dapat medali pemenang itu banyak, karena dia cadangan kan. Biasanya kiper kedua atau kiper ketiga itu nggak pernah main. Tapi kalau pemain sama sekali nggak ada di Qatar, tapi dia sama sekali nggak ada di Piala Dunia, nggak ada di band atau di tribun stadion Piala Dunia, tapi dia dapat medali juara, lah itu baru Benzema itu, saudara. Ini. Nah, itu tadi saudara-saudara, kita sudah membahas banyak hal. Kita udah bicara panjang lebar, saudara-saudara, sampai mulut saya berbusa, sampai gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kita sudah membicarakan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi di final Piala Dunia, bagaimana yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi dengan Lionel Messi dan dengan Kylian Mbappe, dengan Argentina, dengan pertandingan yang akan diselenggarakan nanti di Lusail Iconic Stadium kalau nggak salah ya, hari Minggu malam waktu Qatar atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita udah bicarakan juga bagaimana sejarah pertemuan mereka. Kita juga sudah
membicarakan pemain-pemain mereka seperti apa kira-kira yang akan ditampilkan. Kita juga udah membicarakan taktik, strategi yang sepertinya akan digunakan oleh kedua pelatih saat bertanding. Kita juga sudah membicarakan, ya itulah kita udah bahas, dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Saya sih menyarankan pasang Argentina saudara-saudara. Ini udah saatnya Argentina menang saudara-saudara. Kasihan udah lama, tahun 86 sudah lama sekali. Jadi ya kasihlah ke Argentina, kasihan, please tolong. Dan itu kalau juara akan menjadi puncak karier yang sempurna buat Lionel Messi saudara-saudara, karena dia udah dapat 7 Ballon d'Or, dia udah juara Liga Champion, dia udah juara macam-macam, dia dapat emas Olimpik, terus dia juga punya Copa America 2021 kemarin, terus dia Liga Spanyol, Liga Prancis dia udah dapat semua. Yang belum dapat Piala Dunia sama Piala UEFA. Piala UEFA itu Liga Eropa, sama Piala Konfederasi udah almarhum, sama Piala Liga Konferensi Eropa. Itu aja. Selebihnya dia udah dapat. Oke ya saudara-saudara ya, itu aja yang kita bicarakan hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga komentator gadungan, tapi kalau benar ya itu memang sebuah kebenaran. Jangan terlalu serius menyimak ini saudara-saudara, jangan dimasukkan ke hati. Jangan dibawa perasaan, santai aja, woles aja, nikmati aja. Kalau Anda merasa channel ini berguna dan channel ini menghibur, like, share, and subscribe agar komentator gadungan bisa tetap eksis di YouTube. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram dan di Facebook. Nah, oke saudara-saudara. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada kesempatan kita sambung kembali. Salam olahraga dan merdeka.